Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Herlina Yulia Pratama, NPM 21130203558 dari kelas 7A4 MSCM, Prodi Manajemen Universitas Islam Kediri Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah CSR tentang konsep dasar CSR. Di sini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah CSR. Sebelumnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang pengertian CSR, tujuan CSR, dampak, karakteristik, dan lain-lain. Yang pertama, ada definisi CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR merupakan bisnis yang didasarkan pada 3 prinsip dasar yang dikenal dengan triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Penerapan CSR dinilai menyeimbangkan antara bisnis dan lingkungan. Contoh sederhana pelaksanaan CSR adalah dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan dan ramah lingkungan. The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Yang kedua, ada konsep-konsep CSR. Yang pertama ada sponsorship, kedua ada filantropi, dan yang ketiga ada CRM atau Cause-Related Marketing. Ketiga, ada tujuan CSR. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, ada mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menjalankan inisiatif yang melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan. Yang ketiga, ada meningkatkan citra dan reputasi perusahaan untuk membantu perusahaan membangun hubungan baik dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, mematuhi regulasi dan hukum. Kelima, memastikan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah terkait tanggung jawab sosial. Dan yang keenam, meningkatkan kinerja bisnis. Ketujuh, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi karyawan. Materi yang keempat yaitu ada manfaat CSR. Yang pertama yaitu kepuasan karyawan. Program CSR yang baik mampu meningkatkan moral dan loyalitas karyawan. Yang kedua ada hubungan komunitas lebih baik, membantu membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal serta mengurangi konflik lokal. Yang ketiga ada pengurangan risiko. Dengan memperhatikan lingkungan dan sosial, dan perusahaan dapat mengurangi jumlah risiko yang menjadi salah satu pemicu terhambatnya prosesi bisnis. Keempat ada keunggulan kompetitif, di mana perusahaan yang menggunakan sistem CSR dipandang memiliki nilai lebih tinggi oleh investor maupun pelanggan serta memberikan keunggulan di pasar. Yang kelima ada pengembangan pasar, di mana aktivitas CSR dapat membuka peluang baru dan mengembangkan pasar dengan menarik perhatian konsumen yang peduli sosial dan lingkungan. Yang kelima ada prinsip-prinsip CSR. Yang pertama yaitu keberlanjutan atau sustainability, merupakan tindakan yang mendukung kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka panjang. Yang kedua ada tata kelola pemerintah baik atau good governance, di mana mengajak transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam semua kegiatan bisnis. Ketiga ada hak asasi manusia atau human rights, menghormati hak asasi manusia dalam setiap aspek operasi bisnis. Yang keempat ada keterlibatan komunitas, yaitu berkontribusi secara aktif untuk lingkungan dan berkelanjutan. Yang keenam, materi keenam yaitu ada karakteristik dari corporate social responsibility. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap regulasi, yang kedua pemberdayaan masyarakat, ketiga keberlanjutan lingkungan, keempat keterlibatan pemangku kepentingan, dan yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Materi yang ketujuh yaitu dampak positif dan negatif corporate social responsibility atau CSR perspektif perusahaan. Yang pertama peningkatan reputasi, meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua ada keunggulan kompetitif, membuat perusahaan lebih menarik bagi pelanggan dan investor yang peduli terhadap tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada produktivitas karyawan, program CSR yang peduli pada kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan moral dan produktivitas. Keempat ada kepatuhan hukum, yaitu menghindari sanksi dan mematuhi regulasi pemerintah. Dan yang terakhir ada efektivitas program, di mana program yang kurang dirancang dengan baik mungkin tidak akan memberikan manfaat yang signifikan atau bahkan gagal. Yang kedelapan ada dampak positif dan negatif dari corporate social responsibility perspektif lingkungan sosial. Yang pertama ada pemberdayaan komunitas, program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua ada pelestarian lingkungan, inisiatif lingkungan membantu pelestarian sumber daya alam dan mengurangi solusi ataupun risiko lainnya.
Lalu yang ketiga ada peningkatan infrastruktur, kontribusi perusahaan dalam pembangunan infrastruktur lokal. Yang kelima ada ketidaksesuaian kebutuhan, program CSR yang tidak melibatkan masyarakat lokal bisa tidak sesuai dengan kebutuhan dan kurang efektif. Lalu yang kesembilan yaitu materi tentang indikator implementasi corporate responsibility, yaitu yang pertama ada indikator ekonomi, di mana adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Yang kedua ada indikator sosial, di mana ada kesejahteraan karyawan dan pendidikan serta pelatihan. Yang ketiga ada indikator lingkungan, di mana ada pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan. Dan yang terakhir ada indikator kesehatan, di mana adanya program kesehatan masyarakat dan inisiatif kesehatan karyawan. Terus yang selanjutnya ada materi yang ke-10, ada model penerapan CSR. Yang pertama ada keterlibatan langsung, yang kedua melalui yayasan atau organisasi, ketiga sosial bermitra dengan pihak lain, dan yang keempat program CSR berbasis komunitas. Kesimpulan dari materi ini yaitu istilah CSR mengacu pada tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang dimiliki bisnis terhadap komunitas tempat mereka beroperasi. CSR melibatkan sejumlah inisiatif perusahaan yang proaktif di tengah-tengah masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dengan tujuan meningkatkan kualitas dalam segala aspek kehidupan. Sekian pemaparan materi tentang konsep dasar dari CSR yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.